Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kami berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Ya. Jadi semalam saya sudah latihan pidato di sini supaya pagi-pagi nggak gemeteran gitu. Ternyata bagus juga sih kalau ada latihan pidato. Jadi pagi ini saya ceria. Kenapa? Karena semua pembicara sudah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan dulu buat para pembicara. Teman-teman yang saya sayangi dan banggakan, ini adalah tahun kedua kami mengadakan kegiatan yang serupa secara nasional. Tapi nampaknya hari ini pesertanya luar biasa, lebih dari 400 orang hadir. Sampai Pak Wawan di belakang masih bingung nyari bangku. Jadi nanti teman-teman mahasiswa, saya minta keikhlasannya ya, kasih yang tuaan dulu untuk duduk, yang muda berdiri. Gak apa-apa ya, nanti yang muda lesehan. Soalnya ternyata pesertanya di luar dugaan kami. Target kita hanya 300 orang, tapi ternyata responnya begitu bagus. Mungkin karena hilangnya mata pelajaran TIK dan KKP. Teman-teman, kita terus berjuang agar mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi serta keterampilan komputer dan pengolahan informasi masuk dalam kurikulum nasional kita. Yang meminta itu bukan guru tapi peserta didik kita. Betul nggak? Jadi kalau misalnya pemerintah bilang bahwa TIK hanya tools, itu betul. Tapi TIK sebagai sebuah keilmuan itu wajib diajarkan kepada anak kita. Kenapa? Kita pengen handphone buatan Indonesia. Kita ingin laptop PC buatan Indonesia. Kita ingin negara ini tidak hanya sebagai negara operator, tapi sudah meningkat. Namun nanti akan disampaikan oleh para pembicara, saya takutnya mendahului gitu. Teman-teman, lahirnya kurikulum 2013 yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Mendikbud yang lalu Muhammad Nuh, Menteri Luar Negeri, melahirkan banyak kontroversi baik terhadap sistem mata pelajaran serta pendidik. Menurut beliau, kurikulum ini dibuat agar kita tidak terbebani dalam pembelajaran di sekolah. Namun ternyata dalam pelaksanaannya di tingkat implementasi banyak sekali hal-hal yang akhirnya Menteri Baru Pak Anies Baswedan menghentikan proses pembelajaran kurikulum 2013 di semua sekolah, dan hanya sekolah-sekolah yang mengajukan saja dan ditunjuk sebagai sekolah sasaran. Dari beberapa mata pelajaran yang dihilangkan dalam kurikulum 2013, mata pelajaran teknologi informasi atau TIK dan keterampilan komputer dan pengolahan informasi atau KKPI di SMK yang paling banyak ditentang masyarakat luas. Jadi yang menentang bukan hanya guru-gurunya, tapi masyarakat luas, baik dari siswa, orang tua, penyelenggara pendidikan tinggi, mahasiswa, bahkan pengamat pendidikan serta pakar-pakar dunia pendidikan kita. Untuk menentang kurikulum setengah matang, kurikulum 2013, saya katakan setengah matang karena memang setengah matang. Kami di S3 UNJ mendapatkan materi tentang bagaimana membuat desain pembelajaran. Saya belum menemukan satu guru besar di UNJ yang mengatakan kurikulum 2013 siapa. Saya belum dapatkan itu, dan itu dari pakar-pakar kurikulum. Nah, nanti kita lihat. Dan ternyata saya melihat nuansa politik lebih tinggi daripada nuansa akademik. Nah, kita sebagai masyarakat akademisi, kita lihat kalau memang mata pelajaran TIK tidak layak sebagai sebuah mata pelajaran, nah kita kritisi secara akademik. Karena saya terus terang mengajar prakarya selama 2 tahun ini, dan mata pelajaran prakarya ternyata bisa masuk dalam mata pelajaran lain seperti IPA dan seni budaya. Betul nggak? Dan ternyata belum ada sarjana prakarya di perguruan tinggi. Kalau ada, saya mau ikut S1 2. Ada dibuka sarjana prakarya nggak? Kalau ada, saya mau ikut S1 2 sarjana prakarya.
karena ternyata perangkat yang mengasihkan, kayak bisa masak sayur sop, masak bubur kacang hijau, nanam kangkung dan sebagainya. Nah, ternyata Permen 68 yang kita rancang itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Memang waktu itu perwakilan guru-guru TK diminta diperangkat, saksinya ada guru SKD, itu tangan buat gue SKD itu Siti Khadijah, Dewi Utari, kita 5 hari di perayaan Bandung. Begitu keluar permen, sekarang beliau di Aktivindo, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Permen 68 yang keluar ternyata tidak mendukung apa yang diinginkan oleh teman-teman guru TK KKP ini. Tepuk tangan dulu buat guru TK. Akhirnya Permen 68 tidak jalan. Hampir banyak sekolah yang tidak melaksanakan Permen 68 tentang peran guru TK dan KKPI dalam kurikulum 2013. Kemudian dalam rangka menyelamatkan mata pelajaran TK dan KKPI, kami beberapa perwakilan guru TK tanggal 24 Desember memberanikan diri bertemu langsung dengan Pak Anies Baswedan. Waktu itu ada 8 orang ya, teman-teman semua dari seluruh Indonesia yang mewakili. Kemudian kami memutuskan untuk berjuang di jalur non asosiasi guru, karena kami menilai asosiasi guru TK dan KKPI yang sudah berjalan ternyata hanya menjawab dan mengamankan kebijakan pemerintah yang menurut kami adalah mengamankan kebijakan pemerintah yang salah. Oleh karena itu kami membentuk tanggal 24 Desember itu sebuah komunitas, dan kebetulan Pak Anies sendiri yang menyebut komunitas guru TK dan KKPI. Tepuk tangan buat komunitas guru TK dan KKPI. Selama 4 bulan ini kami terus berjuang lewat media sosial dan berbagai blog, dan alhamdulillah kami sudah punya blog resmi dan kita akan mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM serta akta notaris, sehingga perjuangan kita tidak dianggap ilegal tapi legal. Komunitas ini kita berharap bukan untuk menyaingi organisasi profesi guru lainnya, tapi kami bermaksud sebagai tempat nyata pejuang-pejuang yang benar-benar murni ini mengembalikan mata pelajaran TK dan KKPI ke dalam kurikulum pendidikan nasional demi masa depan generasi Indonesia. TK KKPI. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami percaya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan didukung oleh teman-teman yang sudah lebih dari 8.000 orang berjuang menyuarakan hati anak-anak yang selalu bertanya kapan kami belajar TK lagi. Alhamdulillah di sekolah saya dalam ajar depan TK akan kembali, dan saya berharap di sekolah-sekolah lain TK juga bisa diajarkan ke anak-anak didik kita mulai dari pelajaran tahun depan. Kita berharap setelah adanya seminar ini kita sama-sama tersentuh para penentu kebijakan negeri ini bahwa anak-anak perlu mendapatkan buku pegangan mata pelajaran TK dan buku pegangan guru mata pelajaran TK. Tepuk tangan buat anak Indonesia. Mengapa kita perlu buku pegangan guru dan buku pegangan siswa? Karena mata pelajaran TK itu bukunya mahal. Jadi pemerintah berhak dan berkewajiban untuk membuat buku mata pelajaran TK. Saya mendapat kabar dari teman yang sudah diundang oleh Puskurpuk untuk mengembangkan kurikulum, tapi saya tidak lihat ada mata pelajaran TK di dalam pemanggilan guru-guru tersebut. Dan nanti kita akan dengarkan teman yang diundang oleh Puskurpuk memberikan masukan, dan juga kami berharap dari Kepala Pusat Kurikulum ini ada masukan-masukan baik, sehingga kita ingin bangsa ini maju di bidang TK. Tidak ada harapan lain, bukan karena sertifikasi kami. Jadi benar nggak? Bukan karena sertifikasi kan? Bahkan kami yang tadinya bukan guru linear, sarjana kami banyak juga yang tidak linear. Tetapi karena kekurangan guru TK, kami berani menjadi pejuang-pejuang TK. Tetapi perjuangan kita yang bukan guru linear, bukan sarjana TK, karena dulu memang belum ada sarjana TK, kita
kita dipermasalahkan padahal kita sudah lulus uji kompetensi guru, sudah lulus PLPG dan sudah dapat sertifikasi guru. Kebijakan-kebijakan inilah yang akhirnya membuat kita, teman-teman guru di daerah khususnya, berjuang untuk bisa bertahan dari kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang kebijakan ini meresahkan antara pusat dan daerah, tidak lagi sinkron. Nah, dalam kegiatan ini kita berusaha untuk mensinkronkan antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Mudah-mudahan mata pelajaran TIK dan KKPI kembali dalam struktur kurikulum nasional kita. Harapan kita, materinya sama-sama kita perbaiki dan guru-gurunya dilatih untuk meningkatkan terus kompetensinya. Pemerintah berkewajiban melatih guru-guru TIK dan KKPI karena selama ini belum ada pelatihan guru TIK dan KKPI dalam kurikulum 2013. Setuju? Pemerintah juga berkewajiban menyediakan buku untuk siswa dan buku untuk pegangan guru dalam mata pelajaran TIK karena laptop komputer banyak juga yang akhirnya rusak, tidak terpakai. Tapi alhamdulillah oleh menteri yang baru ada yang namanya ujian CBT, di mana lab komputer kembali hidup. Dan saya berharap teman-teman mulai menghidupkan MGMP TIK di seluruh kecamatan, kabupaten, kota, dan setiap daerah sehingga pelajaran TIK bisa hidup kembali. TIK bukan hanya sebagai media pembelajaran atau tools yang wajib dikuasai semua guru, tetapi TIK juga sebuah ilmu yang harus dipelajari oleh peserta didik agar kelak mampu menjadi produsen dan pemain di bidang TIK. Jangan biarkan Indonesia hanya sebagai bangsa pemakai produk di bidang TIK. Sudah selayaknya kita mampu membuat sendiri produk-produk TIK. Semua itu dimulai dari fondasi yang kokoh di bidang TIK. Dengan diajarkannya mata pelajaran TIK dan KKPI kepada generasi emas Indonesia dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Kita berharap pentingnya mata pelajaran TIK dan KKPI dibahas tuntas dalam seminar nasional urgensi makro TIK yang kita laksanakan hari ini. Kami selaku ketua panitia memohon maaf bila dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir di dalam kegiatan ini. Para pembicara yang kita harapkan untuk mampu memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran yang kita akan sampaikan langsung kepada Bapak Anies Baswedan. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir, Pak Wawan, terima kasih Pak Ivan, Prof. Ivan, Pak Ramon dari Pusat Kurikulum, Ibu Retno, sudah hadir Ibu Retno yang dalam perjalanan ya. Kemudian Bapak Insinyur Dedi Yulian dari Ginta Foundation, Pak Doni Kusuma, Pak Indra Harismiazi, sedang dalam perjalanan juga, Bapak Usman Tonda, alhamdulillah Pak, selamat datang. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan teman-teman hadirin peserta seminar yang hadir bisa bertanya langsung dan kita jadwalkan sampai 13.45. Kalau misalnya agak molor sedikit teman-teman mohon diberi kesabaran. Kita ingin selesai seminar kita berhasil memperolehkan sesuatu yang penting, memberikan data penting buat bentuk kebijakan negeri ini. Itu saja laporan dari kami. Kami juga ingin kenalkan para admin yang berdiri di belakang layar saya. Yang pertama Bapak Bambang Sustianto. Mana Pak Bambang? Pak Bambang? Ada. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Agung Supriyanto. Nah, ini Pak Agung. Bapak Tata. Bapak Tata ada di belakang. Pak Yudi, Pak Aristanto ada di belakang. Ibu Nur Hayati, Bu Winanti, Bu Wiwin, dan Ibu Reni. Terima kasih pada teman-teman komunitas semua yang sudah membantu kami sehingga terlaksananya kegiatan yang baik ini. Sekali lagi kami sebagai ketua panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.